some old black and white Super 8 things transferred to video of me when I'm just a tiny little kid working out with my dad. So it was a good time. Brandon Lee lahir di Oakland, California pada tahun 1965. Ia merupakan anak dari mendiang Bruce Lee. Seperti ingin mengikuti jejak karir sang ayah, Brandon muda berkuliah di Emerson College mengambil jurusan produksi dan akting. Bakat Brandon memang tidak bisa diragukan. Ini dibuktikan pada awal karir ia membintangi serial film TV Kung Fu The Movie dan berperan sebagai pengganti Bruce Lee. Penampilannya pada saat itu begitu memukau, hingga membuat salah satu produser Hollywood meliriknya. Banyak orang menyebutkan bahwa Brandon bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Semenjak saat itu, Brandon Lee ditawari untuk berperan sebagai pemain utama dalam film The Crow. The Crow sendiri bercerita tentang seorang musisi yang meninggal akibat dibunuh. Setelah dibunuh, musisi itu bangkit dari kubur, kemudian menuntut balas kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan atas dirinya. Film The Crow merupakan film yang menelan banyak biaya. Setidaknya 200 miliar digelontorkan untuk produksi film tersebut. Ini juga merupakan film terbesar Brandon Lee yang pertama ia bintangi. Namun, siapa yang mengira jika ini juga merupakan film terakhir Lee? Di tengah syuting The Crow pada tahun 1993, tepatnya pada tanggal 1 April pukul 00.30 tengah malam, Lee memasuki sebuah ruangan. Hingga saat adegan tertentu, orang aktor lain menembaknya dari jarak 5 meter. Pistol yang digunakan aktor itu seharusnya diisi dengan peluru kosong. Walau demikian, polisi menemukan sebuah peluru sungguhan berkaliber 44 masuk ke perut Lee dan bersarang di tulang punggungnya. Tembakan tidak sengaja itu tentu saja melukainya secara fatal. Tidak hanya melukainya, dia kemudian meninggal di rumah sakit beberapa jam karena luka dalam, kehilangan darah, dan gagal jantung. Mengutip Wikipedia, kematian Brandon Lee adalah sebuah kenyataan pahit mengenai penggunaan peluru hampa di industri perfilman Hollywood. Kematian Lee di lokasi syuting sempat menjadi spekulasi beberapa pihak, seperti ada yang menduga bahwa kejadian ini dilakukan dengan sengaja dan adanya sebuah kutukan. Kendati demikian, rumor itu tak terbukti hingga sekarang. Kematian Brandon Lee sedikit mengingatkan kita tentang ayahnya Bruce Lee. Mengapa Bruce Lee dan putranya meninggal pada usia muda? Tidak sedikit aneh, tapi muncul di benak saya pribadi apakah dulu kakek Brandon Lee bernasib sama. Tidak banyak artikel yang membahas mengenai ayah Bruce Lee, namun ada satu yang membuat saya saat membaca sedikit bertanya-tanya apakah artikel itu kredibel atau tidak. Seperti berita bahwa banyak orang yang mengira rumah leluhur Bruce Lee ada di distrik Sundae, kota Foshan, Tiongkok. Padahal tanah asal leluhurnya adalah di kota Jiujiang, distrik Nanhai, Guangdong. Ayah Bruce Lee bernama Lee Hui-chon. Ia merupakan orang yang ikut terlibat dalam aksi keji penculikan dan lalu melarikan diri ke Sundae. Menurut beberapa berita, ayah Bruce Lee adalah seorang penjahat yang melakukan tindakan penculikan dan pemerasan. Ia pernah menculik 5 orang putra-putri dari sebuah keluarga kaya raya. Keluarga ini diperas dan dipaksa untuk membayar uang tebusan dengan nilai fantastis per kepalanya. Namun, orang kaya tersebut hanya menebus putra sulungnya saja dan tidak menyerahkan uang tebusan untuk keempat putra-putri lainnya. Karena geram, ayah Bruce Lee kemudian membunuh keempat sisanya. Lee Hui-chon takut jika suatu hari nanti anak yang tidak ia bunuh menuntut balas. Karena ketakutan yang sangat besar, ia kemudian melarikan diri dan bersembunyi ke distrik Sundae. Konon, selain menculik, Lee juga pernah membunuh satu keluarga. Pernah suatu hari seorang bernama Nyonya Li Chen dari desa Dungun, kota Jiujiang, bersaksi secara terbuka bahwa Lee Hoi pernah berpartisipasi dalam kasus penculikan anak kecil dan membunuh Sandra. Adik laki-lakinya bernama Lee Hoi dibunuh oleh komplotan penculik pada saat ia masih berumur 4 tahun. Sepertinya karena diteror karma masa lalu, Lee Hoi kemudian pindah dari Tiongkok ke Amerika Serikat dan berharap dosa-dosanya bisa diampuni. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang telah menduduki setengah daratan Tiongkok. Lee melarikan diri dari provinsi Guangdong ke Hong Kong. Kemudian, ketika tentara Jepang mulai mengepung Hong Kong, warga Hong Kong yang panik termasuk ayah Bruce Lee dengan cepat membawa keluarganya mengungsi ke Amerika Serikat. Itu sebabnya setelah Bruce Lee dilahirkan di Amerika Serikat, maka secara otomatis menjadi etnis Tionghoa berkewarganegaraan Amerika Serikat. Tidak ada yang tahu setelah itu, apakah ia kembali saat perang selesai atau menetap di Amerika bersama Bruce Lee.
Bruce Lee dan anaknya Brandon Lee meninggal di usia muda, dan penyebab kematiannya tidak jelas. Jika dikatakan kebetulan, maka anaknya, Brandon Lee, apakah bisa dianggap kebetulan? Jika dianggap suatu kebetulan juga, 2 kali kebetulan itu bukan lagi kebetulan, melainkan adalah kepastian. Apakah ini merupakan karma dari sang ayah, ataukah sebuah kutukan, atau memang kebetulan?